Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersekutu di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah rumah tangga. Pelayan firman pada sore hari ini disampaikan oleh Bapak Penatua Robi Firman Tobing. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Percaya pada Yesus Kristus adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya Roh Kudus berkarya. Sikap percaya pada Yesus adalah sikap menyembah dan mengagungkan namanya. Karena di dalam Yesus Kristus ada pendamaian yang sejati. Mari kita beribadah dan mengagungkan namanya. Bapak Ibu Jemaat kami undang berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini. Dan kami sungguh merasakan kasih sayang dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Penatua Robi Firman Tobing yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menambahkan iman percaya bagi jemaat yang mendengarkan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan hadirlah bersama-sama kami, keluarga lepas keluarga, dan ibadah ini boleh jadi dari awal, pertengahan, sampai akhir
hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Kita baca secara responsoria. Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji nama Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Sebelum kita membaca firman pada sore malam hari ini, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Berbicaralah Tuhan kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup dan kehidupan kami, agar kebenaran Tuhan pun terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Matius, pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai dengan 28 yang menyatakan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga ungkapan syukur kita kepada Tuhan tetap kita angkat dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Renungan kita pada sore malam hari ini, kita mengangkat seorang ibu, seorang perempuan yang berasal dari tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keteguhan dan kegigihan dalam perjuangan merupakan gambaran iman yang kokoh. Dari seorang perempuan Kanaan, dalam bacaan Injil yang kita baca dan dengar bersama, orang Kanaan keturunan penduduk dari Palestina dianggap membawa pengaruh buruk terhadap orang Israel. Walaupun demikian, orang luar seperti itu dapat meminta tolong kepada Yesus, anak Daud. Inilah yang biasa dilakukan oleh Yesus. Tetapi biar begitu, ada kekecualian, seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ia tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang Yahudi menyebut orang yang bukan Yahudi itu anjing. Bahkan mungkin menganggap mereka seperti anjing. Tapi jawaban perempuan sungguh berinspirasi. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban perempuan itu menunjukkan iman kerendahan hatinya. Setelah melihat iman perempuan itu sungguh kuat, tidak menyerah dengan perkataan Yesus, maka Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Kegigihan dan keteguhannya menghasilkan seperti yang diharapkan. Yesus mengabulkan permohonannya dan anaknya pun sembuh. Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, mampukah kita melakukan sifat dan cara perempuan Kanaan ini dalam memperjuangkan sebuah hasil yang diharapkan? Sanggupkah kita untuk tidak gampang putus asa, sakit hati dan menyerah pada keadaan? Keteguhan dan kegigihan dalam memperjuangkan suatu merupakan gambaran iman yang kokoh. Dan orang yang demikian Tuhan akan menganugerahkan berkat-Nya. Seperti yang kita lihat selama ini dan kita rasakan, hampir 1 tahun lebih kita bahkan dunia mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Bahkan berdampak sangat luas. Duka tidak henti-hentinya terjadi, bahkan kehidupan kita pun selalu dibatasi. Banyak pengorbanan yang terjadi dari sisi keuangan, dari sisi pergaulan, bahkan yang dulu kita mengenal Bapak Ibu, bahwa hidup ini harus bersosialisasi dengan baik sesama, tapi saat ini bersosialisasi kita pun dibatasi oleh dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang percaya bahwa pergumulan boleh saja terjadi, tetapi kita percaya bahwa iman kita bahwa mempunyai Allah yang luar biasa. Dialah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Dan dialah yang memilikinya. Bahkan seluruh langit, bumi, dan segala isinya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh karena itu kita belajar dari seorang perempuan dari Kanaan ini, yang mempunyai iman yang teguh, pengharapan kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan kita sanggup melakukan apa yang diinginkannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari dan teguhkanlah iman kita agar tidak cepat putus asa dalam memperjuangkan hidup. Jangan cepat menyerah jika doa-doa kita tidak langsung dikabulkan Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan belum mengabulkan permohonan kita,
Tuhan mungkin sedang menguji keteguhan dan kegigihan kita untuk mendapat yang terbaik dari diri kita. Kita harus menaruh kepercayaan kepadanya, seperti yang ditunjukkan perempuan Kanaan. Berpengharapan serta iman yang teguh kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita membuka hati kita untuk menyampaikan, mengangkat seluruh doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan memiliki kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang telah Tuhan berikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memelihara kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan mau mendengar dan menolong kami. Dan buatlah hidup kami untuk selalu setia kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia untuk selalu menyembah Tuhan, setia melakukan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami boleh mendengar kebenaran Tuhan dalam ibadah rumah tangga sore malam hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran yang kami dengar dan renungkan, Tuhan memampukan kami untuk melakukan hidup yang benar, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh kehidupan jemaat dalam berbagai pergumulan sakit penyakit yang dihadapi. Tuhan mampukan, tolong dan sembuhkan. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan gereja kami, Tuhan juga mau campur tangan dan memberkati. Bapa di surga, perkenankan kami juga ingin mengangkat doa kami buat bangsa dan negeri ini dan para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga memberkati. Begitu banyak kejadian-kejadian yang duka alami. Namun Tuhan, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berikanlah mereka hati dan pikiran yang baik Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Dalam menghadapi pergumulan pandemik COVID-19 ini, Tuhan juga mau campur tangan dan memberkati para medis yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah untuk menanganinya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Malam telah bagian pada hidup kami. Jikalau kami sebentar satu dengan yang lain akan beristirahat pada malam hari ini, ataupun jemaat Tuhan masih ada yang melakukan kegiatan, Tuhan berkati kami dalam istirahat kami. Tuhan berkati kami dalam tugas pekerjaan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran di dalam Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Jemaat kami undang berdiri. Kita membawa persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tetap di rumah bukan untuk diam. Kita berada di rumah dan lingkungan sekitar untuk menjadi teladan iman dalam kata dan perbuatan. Hari
Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.